bagaimana bertransaksi dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, kamu sering scrolling HP? Sering. Lagi scrolling HP ya, tiba-tiba ada iklan ya. Misalnya iklannya tentang ada produk tas baru. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini pelajaran agama Islam ya. Sebelum kita mulai, Bapak cek terlebih dahulu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Agung Prasetyo, hadir. Al Hasan Basyari, hadir. Andromeda Alira Putra, Tika, hadir. Nisla Sapitri, hadir. Obi Saputra, hadir. Fasya Inaya, hadir. Sakila Nirvana, hadir. Sastari, hadir. Masuk semua ya, 2 orang yang sudah hadir. Baik, kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Di pelajaran agama Islam? Muamalah. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana akidah ya, akidah tentang jujur ya, kemudian sifat bertanggung jawab. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertransaksi dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, kamu sering scrolling HP? Sering. Lagi scrolling HP ya, tiba-tiba ada iklan ya. Misalnya iklannya tentang ada produk tas baru. Produk tas baru ternyata menarik nih, tapi kamu ingat ternyata uangnya nggak pas. Setelah lihat harganya ternyata uang kamu belum pas. Nah, tiba-tiba ada muncul lagi iklan di bawahnya, mau nggak punya uang, gitu kan? Bisa kok memilikinya, kan tergiur ya. Nah, kira-kira kamu akan berusaha nggak nyari? Ini kan ternyata bisa ya, nggak cukup uang tapi bisa membelinya. Nah, kamu kira-kira bagaimana melakukannya? Apakah kamu terus untuk menelusuri bagaimana apakah bisa memiliki tas itu atau tidak? Pasti kemungkinan ada yang terus menelusuri, tapi ada juga yang mikir, biarlah nanti daripada mungkin dimarahin orang tua, akhirnya nggak jadi kan? Ya kan? Ya, oke. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira boleh nggak kalau kita membeli sesuatu tapi uangnya belum cukup? Kalau sekarang kan banyak ya. Ada yang namanya cicilan. Mungkin pernah dengar kata pay later ya. Pay itu bayar, later itu kemudian ambil dulu barangnya, ya, nanti bayarnya gitu. Nah, ada yang sifatnya langsung transaksi di tempat, kayak mungkin kamu COD, cash on delivery, ya, cash pada saat penyampaian. Tapi ada juga yang satu lagi sekarang lebih hebat lagi, yaitu dengan cara pay later, bayar kemudian, dengan cara membayar tunggakan. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kira-kira kalau dalam Islam membantu itu boleh. Dalam Islam itu membantu itu sangat dianjurkan. Tetapi harus ada batasan-batasannya. Intinya jangan sampai saling merugikan. Itu yang catat prinsip paling utama adalah jangan sampai kedua belah pihak ada yang dirugikan. Ya, nah kita akan belajar hari ini tentang cerdas bermuamalah, ya, muamalah di era digital, cerdas bertransaksi, jual beli, hutang piutang dan riba di zaman now. Zaman sekarang lebih hebat lagi nih ya. Oke. Nah sekarang kita lihat
Apa itu muamalah digital? Ya, muamalah digital itu adalah konsep dasarnya muamalah digital itu boleh. Ya, boleh mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kemudian prinsip dasarnya yaitu suka sama suka. Ya, jujur dan transparan. Jadi suka sama suka, jujur dan transparan. Kemarin sudah belajar tentang kejujuran. Ya, apa saja poin-poin kejujuran. Kemudian ada kepatuhan syariah, yaitu transaksi harus sesuai dengan syariahnya. Syariah itu dalam artian biasanya kalau kalian transaksi di misalnya Shopee Pay ya ataupun apapun, nanti ada ketentuan. Nah, kebanyakan itu orang kita ini nggak baca ketentuannya, ya. Seharusnya dibaca dulu karena ketentuan itu adalah yang mengikat antara pihak yang memberi pinjaman dengan orang yang meminjam. Itu harus jelas dulu kesepakatannya. Jangan-jangan nanti bayarnya lebih besar daripada minjemnya 1 juta, ternyata bayar lebihnya jadi 3 juta. Kamu oke saja, nah, hati-hati. Makanya literasinya harus dibanyak, ya, harus dibaca dulu bagaimana ketentuannya. Nah, kita coba selanjutnya. Nah, di bawah ini coba lihat ini. Hindari unsur ketidakjelasan. Nah, ini dalam Islam nih, ya. Nah, Bapak cengkuh dia. Sudah jelas ya. Hindari unsur ketidakjelasan. Ini disclaimernya ini. Hindari unsur ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi. Jadi kalau tidak jelas, akadnya nggak jelas, tahu akadnya. Jual apa? Janji itu nggak jelas, itu hindari. Karena pasti nanti akan ada yang dirugikan. Terutama kita yang meminjam atau yang bertransaksi. Kemudian ada riba. Riba itu bebas dari bunga dan tambahan yang tidak sah. Tahu riba ya? Sering nggak dengar kata riba? Ya, sering ya. Pinjamnya 5 juta, bayarnya 1 bulan sekian. Ternyata kalau di total itu jadi 7 juta semuanya. 2 juta yang mana? Upahnya katanya begitu. Padahal itu termasuk riba. Karena dalam Islam itu minjem 5 juta, yang balikinnya hanya 5 juta. Seperti itu. Tapi kita banyak sekarang ini orang sudah nggak mengabaikan itu, banyak seperti itu. Makanya kalau kamu belum tahu itu namanya riba. Riba itu sangat jelas dalam Al-Quran, banyak dinyatakan. Ya, bahkan Allah sendiri itu memusuhi orang-orang yang riba, yang suka dengan riba, ya, dimusuhi sama Allah. Nah, kemudian selanjutnya ada syariah komplian, memasukkan halal dan keberkahan setiap transaksi digital. Jadi kalau bisa kita transaksinya ya yang halal, ya bukan yang makanan saja, tapi jual beli, membayar sesuatu itu pun harus halal. Oke? Nah, dalam jual beli terutama online itu yang namanya atau bahasa lainnya e-commerce. Ya, e-commerce itu harus ada 3 poinnya. Yang pertama ada subjeknya, ada pelakunya, ada penjual, ada pembeli. Jelas ya. Harus penjual dan pembeli itu kalau bisa sama-sama dewasa. Ya, kalau dewasa dan mengerti hukum. Ya, dewasa mengerti hukum dan sadar. Jangan pas mabuk nanti transaksinya. Kemudian harus objeknya jelas, barangnya jelas. Kalau tasnya bila perlu di-spill, seperti apa tasnya? Ya, resletingnya, ya enggak? Ada enggak sobeknya? Nah ini, hati-hati kadang-kadang ini pun masih bisa dibohongi, ya. Dijualnya di video bagus, tapi pas datang nggak bagus. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau bisa hati-hati. Makanya kalau bisa, ini ada kaitannya nih. Cari orang-orang yang memang betul-betul sadar hukum dan dewasa. Oke, jangan cuma taunya jual laku gitu. Kemudian selanjutnya, barangnya jelas, suci, halal dan dimiliki penuh oleh penjual. Kemudian selanjutnya ada akadnya. Nah, akad, tahu akad? Tahu nggak akad? Akad itu kayak perjanjian. Yang perjanjiannya sudah apa? Klik check out dan bayar, dianggap ijab kabul. Kalau orang nikah ijab kabulnya ini, kalau kamu sudah klik check out, kemudian bayar, apalagi sudah dibayar, itu sudah sah untuk yang penjual tadi mengirim barangnya. Dan
dan kamu pun menunggu barang tersebut. Banyak nggak kita temui sekarang orang yang banyak dibohongi? Banyak kan? Banyak sekali. Ada yang dibilang sedang di packaging ya, sedang dipakai. Ternyata tunggu 2 bulan, 3 bulan nggak nyampe barangnya. Uangnya nggak kembali. Tapi kalau misalnya kalian belanja di outlet yang resmi, misalnya di Shopee, di lagi itu ada Tokopedia, ya, ada TikTok Shop Bapak belum pernah nyoba sih, karena kalau TikTok Shop Bapak khawatir tempat pengembalian uangnya itu. Tapi kalau Shopee dengan Tokopedia Bapak sudah pastikan, karena Bapak pernah transaksi membeli buku, ternyata bukunya tidak jadi dikirim dan uang Bapak kembali. Masuknya ke waktu itu ke apa namanya? Atau aplikasinya apa ya? Pembayaran ya, Shopee Pay-nya ya, Shopee Pay. Nah itu. Oke, bahkan Bapak sekarang ditawarin Shopee Pay itu mau pinjam uang nggak? Nah itu ya. Wah, lagi perlu nih. Nah itu boleh kan? Nah itu nanti kita coba lihat. Konsep Islam ya. Kalau dulu, nah ini perbedaannya. Kalau dulu hutang piutang itu, ini kalau masalah hutang ya. Kalau dulu itu statusnya tabaru. Tabaru itu artinya tolong menolong tapi tanpa mengambil keuntungan. Nah itu zaman dulu, minjem duit tapi intinya membantu, bukan ambil keuntungan. Boleh pinjam duit tapi ada syaratnya, itu ngambil keuntungan. Ya. Kalau sekarang pay later mudah dibayar, bahkan bisa ditunda dan seringkali dengan biaya tersembunyi. Pinjam 5 juta, angsurannya 5 bulan, 1 bulan dibayar 1 juta 100. Nah 100.000 tadi yang kalau kita total menjadi 5 juta 500. 100.000 tadi itu yang termasuk yang pay later. Ya, tapi kalau kamu setuju nggak masalah. Yang khawatir kalau kamu nggak setuju, karena kamu nggak baca ketentuan tadi, tiba-tiba kamu cek saja, check out, bayar, beli, tiba-tiba setiap bulan minta dia ada tagihan 1 juta 100 loh. Saya kan minta 5 juta, bayar 5 kali, harusnya 1 juta. Selesai. Itu dulu. Kalau sekarang ada upahnya. Nah itu termasuk riba. Ya, kalau dalam Islam itu riba. Apakah riba itu boleh? Nanti kita cek. Kemudian gotong royong, memberi pinjaman tanpa mengharapkan balasan lebih. Kalau sekarang pinjol, banyak orang terjebak pinjol, pinjaman online. Akses berupa dana, resikonya riba dan terjerat hutang. Populernya di kalangan pelajar. Kadang-kadang orang tua nggak kasih duitnya, duit jajan lebih. Kamu pengen sesuatu, mau minta gak enak sama orang tua karena selalu marah. Akhirnya di HP kamu lihat ternyata ada tagihan, ada aplikasi ini pinjaman online. Hati-hati ya, hati-hati karena lama-lama nanti akan menjadi pusing kamu sendiri bagaimana cara membayarnya. Apalagi kalau kamu belum bekerja. Kami yang bekerja saja banyak rata-rata yang bingung bayarnya seperti apa, mau kayak apa, gajinya sekian tapi pinjaman sekian, tak cukup duitnya, pusing bagaimana caranya. Udah ngerti ya? Ada silakan yang mau tanya. Oke, sudah? Nah sekarang kalau sudah, Bapak ingin kalian bentuk kelompok ya, kelompok. Kemudian nanti kita akan bahas ada beberapa kejadian ya. Oke, silakan. Kelompok. Kita dari sini aja. Kelompok. Oke, teman kita. Yang sudah kita tentukan tadi ya, yang menghitung tadi ya, 1, 2, 3. Yang dipikir, yang digunakan 2 banding kelompok 2, yang digunakan 3 kelompok 3, banding
Ada berbagai macam kasus, ya, ada kasus jual beli, nanti bakal diskusikan dengan temanmu. Oke. Halo. Oke, sudah. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada beberapa kasus tentang jual beli yang menggunakan online. Coba nanti kamu diskusikan dengan kawan, rekan kerja kamu, kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Ya. Nomor satu mana? Nomor satu. Udah. Sini barunya. Pura-pura ngitung ya. Iya. Kena 50.000 dipinjam. Dita kena. Oh jadi Ada kendala nggak? Ini buat ini pinjaman aktif. Berarti kan pertanyaannya, apakah pinjaman Budi dan Dita mengandung unsur riba? Riba tadi kan sudah dibahas kan? Nah, riba ada nggak? Kenapa dan mengapa? Atau mengapa kalau tidak ada? Ya, jelaskan coba. Yang pertanyaan, apakah Rina sebenarnya mendapatkan diskon yang adil? Adil tidak kira-kira berdasarkan kasusnya? Nah, kalau tidak, buat apa yang terjadi? Kenapa nggak adil? Dan harga itu setelah menggunakan cicilan berapa jadinya? Nah, jadi konsep tidak adil itu apa? Ya, oke, jelas ya? Ini kelompok ini ada masalah. Apakah pernikahan kakak Andi ini termasuk riba? Mereka katakan di bawah riba aja. Nah, kalau ada, kenapa? Kesini mengapa? Kenapa kita itu sama pinjam. Kenapa tadi? Kakak menjawab kameramen. Ya begini. Apakah adil? Mereka ada. Nah, coba jelaskan nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sebagian yang wajar atau tidak? Jelaskan. Ya, berdasarkan kasus ini. Kita apa ya? Orang ini ya. Oke. Ya, silakan. Apakah ada kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dapat dijelaskan terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan. Oke, kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil pendapat kami tentang kasus pinjaman uang teman untuk beli makanan. Baiklah saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Farah. Sebelah saya ada Zira, Kaniza, Suci, dan Asya. Kasusnya adalah Budi meminjam uang sebesar 80.000 rupiah dari temannya Dita untuk membeli makanan. Dita setuju memberikan pinjaman, tapi dengan syarat Budi harus mengembalikan dengan jumlah 55.000 rupiah dalam seminggu. Budi merasa terbebani dengan tambahan uang tersebut. Pertanyaannya, apakah pinjaman Budi dari Dita mengandung unsur riba? Kenapa atau mengapa tidak? Jawaban kami, iya, karena riba salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah.
unsur ribanya. Ya, yang lain ada yang tidak sependapat atau sependapat? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tadi siapa tadi pinjam uang ke siapa? Budi pinjam uang ke Rita. Temannya berapa? 50.000. 50.000. Terus harus mengembalikan 55.000. harus mengembalikan 55.000. Kemudian ditanya apakah ada unsur riba di dalamnya? Ada kak? Ada ya? Ada. Nah, boleh nggak? Tadi apa tuh boleh nggak? Berapa? Pertanyaannya. Apakah pinjaman beli dari bank atau Ya. Kalau mengapa ada riba, kenapa? karena riba Oke, itu manakannya. Tapi kenapa ada riba? Ada bunga. Iya, ada kelebihan yang harus dibayar ya. Ada bunga istilahnya, bunga yang harus dibayar. Harusnya 50.000 bayar 50.000, tapi tadi menjadi 55.000. Berarti 5.000 itu termasuk tambahannya. Ya, jadi termasuk riba. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Satu lagi. Ngomong mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cicilan pembelian sepatu sekolah. Kasusnya adalah Ani ingin membeli sepatu sekolah yang harganya 500.000, tetapi dia tidak punya cukup uang saat itu. Toko sepatu menawarkan cicilan 3 bulan tanpa bunga. Namun, setelah 3 bulan, Ani baru menyadari bahwa total yang harus dibayar ternyata 540.000, lebih mahal daripada harga tunai. Pertanyaan, apakah cicilan ini bisa dianggap adil? Bagaimana menurut kalian? Apakah harga sepatu yang lebih mahal karena cicilan wajar atau tidak? Jawaban kami tidak wajar karena awalnya toko sepatu menawarkan cicilan 3 bulan tanpa bunga. Namun setelah 3 bulan, Ani baru menyadari bahwa ternyata total ia bayar 540 lebih mahal daripada harga sebelumnya. Oke, setuju nggak yang menjawab mereka? Setuju. Berarti ada unsur apa di situ ini? Ya, riba. Kenapa ada unsur riba itu? Ribanya jadi bermasalah kenapa? Karena dia ada ketidakjelasan waktu transaksi di awal. Di awal tidak ada dinyatakan bahwa awalnya kan ngomong cicilan 0, ya tidak ada. Tapi setelah harus bayar ternyata harus bayar 40.000, berarti ada beban ya. Nah ini tidak disampaikan di awal ketika membeli sepatu. Jadi makanya si Rina terjun. Nah ini yang menyebabkan transaksinya menjadi rusak atau menjadi tidak halal lagi ya. Jelas? Ya. Oke, terima kasih. Kalau ada kelompok 3, silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Kembali lagi ke sana ya, lihat. Setelah kita bahas diskusi tadi, kira-kira kunci dalam jual beli itu apa? Yang pertama harus jelas ya, jelas akadnya, jelas barangnya, jelas penjualnya ya. Tadi kan baik ya, itu pertama jelas orangnya, jelas barangnya, jelas akadnya ya. Itu 3 itu kunci. Jadi kalau diterapkan di rumah, kalau kamu belanja itu. Terus yang kedua harus adil. Adil itu artinya harus penjual dan pembeli itu tidak ada yang dirugikan.
tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang merasa rugi. Ya, itu kalau lihat. Jadi kuncinya ada dua itu. Kalau dua-dua itu sudah dijalankan, insya Allah transaksinya sudah halal berdasarkan Islam. Ya, kalau dicatat itu berarti kuncinya. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan, ya. Tips menjadi muslim yang cerdas, muslim yang dia digital, muslim digital yang cerdas. Perhatikan. Yang pertama, verifikasi informasi produk. Ya. Produknya jelas apa tidak produknya. Kemudian utamakan menabung dan hindari riba. Utamakan nabung dan hindari riba. Ya. Lebih baik menabung daripada berhutang. Pay later itu bukan uang gratis. Nah, ini contoh saya catat. Pay later itu bukan uang gratis, tetap nanti harus dibayar. Prioritas kebutuhan utama. Ini dulu. Kira-kira beli baju mana lebih penting, beli baju apa beli buku tulis yang masih habis, ya. Kemudian bila perlu, kalau tergoda promo, nih perhatikan nih, yang putri biasanya, kalau tergoda dengan promo, tanyakan apakah ini kebutuhan, apakah ini sudah penting. Nah, itu saja. Kalau belum penting, duitnya juga nggak ada, ya sudah, nanti saja dulu, simpan saja dulu. Dikeranjangin dulu, jangan dulu di check out, ya. Manfaatkan platform yang syariah, gunakan e-wallet, ya, dompet digital, ada yang namanya Dana, ya, itu ya dompet digital itu, ya. Kemudian ada GoPay, kemudian macam-macam sekarang banyak, Bapak yakin kamu lebih paham. Gunakan e-wallet dan platform yang bersertifikat halal dan berakad syariah. Nah, ini perlu dicatat ini. Karena inilah jaminan kalian untuk transaksinya biar benar-benar tidak ada yang dirugikan. Karena kalau selain itu biasanya pasti banyak yang dirugikan. Ya, seperti yang TikTok Bapak belum paham karena Bapak juga nggak ada lihat ketentuannya. Tapi kamu bisa dibaca itu. Jadi sebelum itu dibaca dulu bagaimana ketentuan hukumnya, bagaimana syariahnya itu ada biasanya. Biasanya kalau yang transparan dia akan kasih tahu. Ya. Menjadi muslim kita cerdas berarti paham, menimbang, ingat nih, paham, menimbang dan memilih transaksi yang sesuai syariah demi keberkahan dunia dan akhirat. Ingat tadi Allah melarang itu di Quran surah Al-Baqarah tadi. Allah melarang kita untuk mengharamkan riba, ya, berarti riba itu diharamkan. Bahkan ada dalam Al-Quran itu pelaku riba itu adalah musuhnya Allah. Allah musuh sama dia. Bayangkan kita lagi musuhin Allah, ya. Jadi kalau bisa dihindarkan. Nah, kita selanjutnya kesimpulannya yaitu memahami etika muamalah di era digital itu sangat penting, krusial itu penting. Memanfaatkan teknologi kalau bisa sesuai dengan syariah Islam. Iman akan membimbing pilihan finansial yang halal. Ini pesannya. Apakah transaksi saya bebas riba? Kira-kira refleksi diri. Apakah kira-kira bebas riba nggak? Hah? Jangan-jangan ada yang kena riba, ada yang belum sama sekali, ya bagus kalau yang belum. Ada yang sekarang sudah ada yang pay later-nya. Karena Bapak dengar anak SMP sekarang sudah mulai pakai pay later sendiri. Ya, nanti minta orang tuanya, mak minta kirimin dana, ya kan? Kirim mak berupa dana nanti. Apakah garar dalam jual beli online? Adakah gararnya dalam jual beli online? Kira-kira yang tidak jelas itu ada nggak? Kemudian pinjaman online itu syariah atau ilegal? Ya, berarti ini harus dicek dulu tiganya. Apa yang pinjaman online itu apakah syariah atau yang ilegal? Jadi hati-hati dengan ilegal. Hati-hati. Saat ini orang gencar mencari uang tapi dengan berbagai cara. Ya, jadi sangat hati-hati pada kalian, terutama kalian yang masih di jenjang sekolah menengah ini, ya SMP, kalian akan rentan sekali diperdaya oleh orang-orang yang ada yang mencari keuntungan. Oke, jelas ya? Ingat, teknologi itu adalah alat, tapi iman adalah kendali. Teknologi itu adalah alat, tapi iman kita adalah yang mengendalikan.
Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti silakan buka buku lembar kerjanya yang agama itu halaman 63 ya. Ada semua ya. Nah, itu ada pertanyaan 5 asesmennya ya, pertanyaan nanti silakan dikerjakan. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi. Oke, Bapak rasa itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi sama-sama mengucapkan teknologi adalah alat dan iman adalah kendali. Coba sama-sama. Teknologi adalah alat dan iman adalah kendali. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.